Halo, Assalamualaikum sahabat Selaing Pandang. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Hari ini kembali di sharing, kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik ya sahabat Selaing Pandang. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda apakah dia serius atau tidak dalam hubungan. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung Selaing Pandang channel ya dengan cara subscribe dan juga tekan tombol loncengnya supaya kita semangat terus untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Langsung aja kita ikuti video kita untuk kali ini sampai habis. Dalam suatu hubungan kekasih, tentu saja yang diinginkan, yang diharapkan adalah suatu keseriusan, sehingga akan menuju ke jenjang yang lebih tinggi, ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Saya sudah mencatat beberapa tanda apakah pasangan kita itu serius atau tidak. Yang pertama yaitu dia tidak jujur pada Anda. Jujur ini secara keseluruhan ya sahabat Selaing Pandang, termasuk masa lalunya. Jadi kalau dia serius, dia akan menceritakan siapa dia. Dia kalau serius, dia akan menceritakan apa adanya. Dia ingin melihat apakah Anda bisa menerima dia apa adanya atau tidak. Jujur ini juga berlaku untuk keseharian. Dia akan selalu cerita tentang Anda, kegiatannya tanpa ditutup-tutupi. Dia akan ngabarin Anda dimanapun dia berada. Jadi kejujuran ini adalah dasar dari sebuah hubungan yang kuat ya sahabat Selaing Pandang. Kedua adalah tidak respect. Respect di sini secara keseluruhan ya sahabat Selaing Pandang. Respect, dia tidak menghargai Anda, dia tidak menghormati apa pendapat Anda, dia selalu mengutamakan pendapat dia tidak menghargai pendapat Anda, dia juga tidak menghargai cita-cita Anda, bahkan mungkin tidak mau mendorong atau mungkin dia menghalang-halangi dengan berbagai macam alasan. Jadi respect di sini adalah bentuk dukungan karena dia cinta dengan Anda, dia ingin menjadikan Anda secara utuh sehingga Anda bahagia, dan dia juga dengan senang hati akan terus mendukung apapun yang Anda inginkan. Kemudian yang ketiga, dia bukan pendengar yang baik. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, dia ingin didengarkan dia saja. Tapi dia ketika Anda ingin berkeluh kesah, ketika Anda ingin berbicara, dia tidak menjadi pendengar yang baik. Karena mendengarkan itu adalah salah satu dari ilmu komunikasi ya. Jadi kita hanya menjadi didengarkan saja, kadang-kadang hati kita lega. Hanya kita didengarkan saja tanpa solusi, biasanya itu bisa membuat kita bahagia. Nah, kalau dari hanya mendengarkan saja dia sudah tidak bisa, dia tidak sabar mendengarkan apapun cerita Anda, apapun keluhan Anda, nah ini bisa dipertanyakan keseriusannya. Yang keempat, ini penting ya untuk sahabat-sahabat wanita, yaitu kekasih sering meminta kontak fisik. Kalau dia serius, kalau dia ingin menjaga Anda, sayang pada Anda, ini dia akan menjaga Anda ketika halal, ketika memang sudah saatnya untuk bisa melakukan itu. Oke. Dalam hal ini tidak ada kata kuno, tidak ada kata ketinggalan zaman. Yang namanya kontak fisik sebelum terjadi pernikahan itu tidak boleh dan harus dihindari. Karena apa? Itu untuk melindungi wanita sendiri. Apabila terjadi hamil di luar nikah dan sang lelaki ini tidak bertanggung jawab, apa jadinya nanti? Untuk si wanita dan juga calon bayinya, belum keluarganya, belum orang tuanya, sangat panjang sekali. Kalau
laki-laki ini bertanggung jawab, dia sayang, benar-benar sayang dari hati, dia tidak akan meminta hal yang belum waktunya diminta, belum waktunya. Kemudian pihak wanita juga benar-benar harus bisa menjaga sikap, jangan takut diputuskan. Kalau hanya karena dia meminta kontak fisik kemudian Anda menolak, tetapi dia kemudian marah, kemudian memutuskan Anda, ya sudah, berarti dia bukan untuk Anda, dia tidak baik untuk menjadi imam Anda. Ingat, nanti Anda juga akan melahirkan anak-anak wanita, anak-anak laki-laki. Apakah akan menjadi contoh untuk mereka? Itu. Jadi apabila hubungan sepasang kekasih yang dewasa, yang sudah tahu, sudah bertanggung jawab, tidak akan menuntut hal yang belum waktunya, tidak akan menuntut hal yang tidak seharusnya. Jadi tolong diingat untuk para wanita, apabila kekasih Anda sudah meminta hal-hal yang tidak seharusnya, meminta hal-hal yang belum waktunya, itu berarti dia sudah tidak serius dengan Anda, dia tidak sayang dan tidak cinta Anda. Biarkan, kalau misalnya diputuskan, harus tegas dengan pendirian. Yang kelima, tandanya tidak memperkenalkan Anda dengan keluarganya, atau dia ketika dia dikenalkan dengan keluarga Anda, dia tidak berusaha masuk ke keluarga Anda. Keluarga adalah elemen yang paling penting dalam pernikahan. Jadi pernikahan itu tidak hanya 2 orang, tetapi kita juga menyatukan 2 keluarga. Apabila dari awal Anda tidak dikenalkan dengan keluarga, itu berarti dia tidak serius untuk menjadikan Anda menjadi keluarganya. Kemudian ketika dia dikenalkan dengan keluarga Anda dan dia tidak mau masuk ke keluarga Anda, tidak mau bergabung dengan keluarga Anda, berarti dia juga tidak mau menjadi keluarga Anda. Jadi seyogyanya, seidealnya ya, ini sepasang kekasih ini saling mengenalkan ke keluarga masing-masing dan saling beradaptasi untuk masuk ke keluarga masing-masing. Karena apa? Nantinya ayah ibu dari pihak suami istri ini adalah akan menjadi keluarganya, menjadi ayah ibunya. Ayah, ibu, adik-adik, belum keluarga besarnya, om, tante. Jadi sebenarnya pernikahan itu adalah menyatukan 2 keluarga. Tidak mudah, tetapi bisa dilaksanakan apabila ada niat. Dan yang keenam, menghindari masalah. Menghindari masalah ini gini ya, setiap pasangan, setiap hubungan akan selalu ada masalah, akan selalu ada problem. Nah, ini bisa dilihat dari sikap pasangan kita, bagaimana cara memecahkan masalah. Apakah dia bisa mengambil jalan tengah untuk kepentingan kedua belah pihak, atau dia akan egois, atau dia malah menghindari masalah. Jadi kalau sudah seperti ini berarti dipertanyakan keseriusannya untuk bisa menuju ke jenjang yang lebih tinggi lagi. 7 yang terakhir yaitu kamu bukan masa depannya. Dalam hal ini dia tidak pernah menceritakan sesuatu yang menyertakan kamu dalam masa depannya. Dia selalu bicara aku, masa depanku, cita-citaku. Dia tidak selalu dalam kata-katanya tidak selalu menyertakan Anda dalam masa depannya. Ini juga perlu dipertanyakan ya, apakah dia serius untuk memulai meningkatkan hubungan ke lebih tinggi. Nah, itu tadi ya sahabat sayang pandang, tanda-tanda bahwa dia tidak serius. Suatu hubungan kekasih, percintaan ini seyogyanya harus
serius menuju ke jenjang yang lebih tinggi, hubungan yang bertanggung jawab. Apabila ini terutama untuk yang wanita, kita sudah tahu tanda-tanda gelagat dari sang laki-laki ini hanya main-main, lebih baik putuskan saja. Kalau saya seperti itu. Soalnya apa? Semakin lama kita berhubungan dengan dia yang tidak serius, ini akan semakin membuat perasaan kita semakin cinta, satu. Kemudian kita membuang-buang waktu, washing time. Kita akan menua, wanita akan lebih cepat ya, lebih menua, lain dengan laki-laki. Yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu citra diri. Kita kalau sudah pacaran 3 tahun, 4 tahun, kita akan terkenal menjadi milik seseorang. Nah, itu akan menutup kemungkinan orang-orang lain yang mungkin menaruh hati pada kita yang lebih serius, ini akan tertutup jalan untuk menuju ke sana. Jadi lebih tegas lagi, apabila kekasih Anda ini sepertinya tidak serius untuk lebih melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, yaitu pernikahan, mendingan kita sendiri dulu, tingkatkan kualitas diri sehingga kita akan dipertemukan orang yang sepadan, kita akan dipertemukan dengan orang yang serius dengan kita, insya Allah. Oke, demikian video kita kali ini, sharing kita tentang tanda-tanda pasangan kita tidak serius. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung Selayang Pandang Channel dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, karena ketika Selayang Pandang Channel upload video baru, sahabat Selayang Pandang tidak akan ketinggalan notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, saya haturkan terima kasih. Follow juga IG dari Selayang Pandang Channel supaya kita bisa lebih akrab lagi, kita bisa lebih kenal dekat lagi. Bagi yang ingin sharing, yang ingin masalahnya kita bicarakan, kita sharingkan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan bicarakan, kita akan sharingkan supaya bisa lebih tenang menghadapi hidup. Oke, sekian sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum sahabat Selayang Pandang. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Dadah.